Semuanya mereka punya perasaan yang sama, kegelisahan, kegundahan yang sama, cuman tidak berani bicara. Karena apa? Saya tanya kenapa? Kalau Anda bicara tentang kebenaran karena situasi dan kenyataan, Anda tidak perlu takut. Dia bilang mereka takut di blacklist. Iya. Karena jadi gini loh, persoalannya itu bukan terjadi monopoli, dominasi, ketidakadilan. Persoalannya itu juga praktek-praktek itu telah membangun semacam mental politik, mental kebudayaan, mental kita semua. Terus Sehingga ya kita nona merasa bersama macan, kucingnya burik ya nona, macannya ompong. Badanku kurus ya nona, bukan gak makan. Siang dan malam ditagih pajak dan utang. Ande cila bora bora. Kita kan kemarin menyinggung soal tata edar yang timpang ya. ya, Tata edar perfilman Indonesia yang tata edar film nasional untuk Ya. bioskop. Ada yang menarik begini, Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 itu kan tidak pernah ada PP-nya mengenai perfilman, ya. Ada beberapa, tapi tata edar kan tidak ada PP-nya. Kemudian 10 tahun setelah itu, Menteri Ya. waktu itu atas nama Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2019 tentang tata edar film, kan? Di mana saya membaca di pasal 8, pasal 8 nomor 1, pelaku usaha pertunjukan film wajib memberikan hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film untuk mempertunjukkan film yang telah memenuhi persyaratan. Ya, jadi sebenarnya peraturannya sudah ada supaya bioskop bertindak adil di dalam menerima film-film Indonesia di layar-layar bioskop mereka, gitu kan? Iya. Dan di situ juga dijelaskan pada butir A ya, memiliki tanda pendaftaran produksi film atau kita kenal dengan TPPF yang diterbitkan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman, ya, yaitu Kemendikbud. Dalam hal ini Kemendikbud. Ya. Kemudian butir B, film yang akan dipertunjukkan memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh pelaku usaha pertunjukan film. Oleh bioskop lah, ya. Jadi dia harus memenuhi syarat ketentuan teknis. Ya, misalnya itu standar resolusinya gambarnya sekian, maka audionya sekian, begini, ya, kan? audionya 5.1 atau 7.1 atau pakai DCP dengan ada KDM-nya dan sebagainya lah. Nah. Kemudian butir C memiliki iklan film atas film yang akan dipertunjukkan dan memiliki surat tanda lulus sensor yang diterbitkan oleh lembaga sensor film. Ya, artinya film itu sudah lolos sensor, ya, sudah mendapatkan surat tanda lolos sensor dan juga memiliki iklan film. Ya, jadi orang produser harus setor trailer misalnya, atau mempunyai trailernya, mempunyai, kalau dulu ada poster, one sheet, ada reklame film, ada sinopsis, ada still foto yang perlu dilampirkan ketika menyodorkan atau meminta waktu peredaran, gitu kan? Ya, betul. Dan kemudian pada pasal 8 nomor 2, hak dan perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha pengedaran film meliputi hak dan perlakuan untuk mendapatkan kesempatan jam pertunjukan dan jumlah layar pertunjukan berdasarkan kriteria urutan prioritas secara jelas yang diberlakukan sama oleh pelaku usaha pertunjukan film terhadap pelaku usaha pengedaran film. Ya, artinya tidak boleh pandang bulu karena ini punya perusahaan film besar, atau karena ini punya teman saya, punya keluarga saya yang itu bukan, maka tidak boleh ada perbedaan-perbedaan di dalam mengatur jadwal edar. Nah, di situ ada pedomannya lagi nggak? Ada pedomannya itu pada nomor 3. Kriteria urutan prioritas secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu A.
urutan nomor terbit surat tanda lulus sensor atau STLS. Ya, dengan asumsi cara menerima film daftar film yang beredar itu harus urut berdasarkan film ini tanggal lolos sensornya misalnya 1 Januari misalnya ya. Ini tidak boleh disalib oleh film yang lolos sensor baru tanggal 10 Januari dan begitu seterusnya. Itu maksud ya, peraturan itu. Kemudian pada butir B, urutan daftar, urutan peredaran film dalam media daring unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman. Ya, dikonfirmasi dengan waktu daftar tadi TPPF yang diumumkan di media digital lah ya, di digital. Jadi dia mendaftar, oh film ini mendaftar tanggal sekian, nah itu di-compare atau dikonfirmasi pada film saatnya lolos sensor. Kemudian pada butir C, urutan surat masuk atas penawaran kerjasama pertunjukan film yang diterima oleh pelaku usaha pertunjukan film dan urutan nomor terbit TPPF seperti yang Anda bahas. Ya, itu tadi. Itu. Jadi sebetulnya dicantumkan dalam surat permohonan. Ya, jadi sebetulnya kalau peraturan ini dijalankan, sebetulnya kan tidak ada persoalan orang harus menunggu sampai bertahun-tahun sekian lama. Bisa juga menunggu, cuma ada kepastian ya. Bisa juga kalau antrinya panjang kan bisa ya kan. Tapi menunggu dalam kejelasan. Ya, kejelasan. Nah, jadi kalau intinya begini loh, tidak ada film ini dia sudah mengajukan 4 bulan tidak dapat jatah tanggal tahu-tahu disalib oleh film yang baru dibikin kemarin, mentang-mentang ini punyanya Adi Surya misalnya gitu loh contohnya. Jadi artinya bahwa kita juga sering berdebat tentang masalah ini ya, selalu ini menjadi persoalan yang klasik, di mana bahwa sebagian teman mengatakan bahwa mereka ingin merubah undang-undang untuk memperbaiki kondisi dan keadaan. Ya persoalannya kalau saya bilang sih bukan soal merubah undang-undang, bukan yang dirubah apanya. Kalau makanya itu sebenarnya kan sudah memberikan perlindungan yang cukup memadai ketika itu dilaksanakan kan gitu. Tetapi justru karena itu tidak dilaksanakan, maka terjadilah ketimpangan tata edar seperti yang kita bahas kemarin kan gitu. Ada sekian film hanya dapat jatah layar 10, 20, 30 sementara terus disalib oleh perusahaan yang besar atau perusahaan yang relatif menjadi bagian dari itu. Iya, problem kita kan memang itu problem, tetapi itu adalah problem khas dari oligarki atau dari sudut pandang ketika film benar-benar diperlakukan sebagai industri. Makanya sering kan banyak yang kuota dulu kan yang ibaratnya yang punya toko kan bioskop, terserah bioskop dong kalau merasa filmnya ini laku dijual dan tidak dijual kan gitu argumentasinya. Kan sekarang gini, bahwa kan dalam undang-undang jelas film-film yang sudah lolos sensor itu berhak untuk dipertunjukkan di bioskop. Iya, ya kan? Artinya bahwa tidak ada lagi hal-hal yang menghambat bahwa film ini layak atau tidak layak. Karena film yang sudah lolos sensor itu kan semuanya sudah layak. Ya, kalau dulu malah bioskop itu sempat ada yang namanya menolak film. Jadi ketika dasarnya ada di PP itu ada, justru itu dulu nggak ada dasarnya. Jadi mereka karena punya toko tadi dia berhak untuk menentukan film ini layak aku jual di tokoku atau tidak kan gitu kan. Nah, dulu banyak itu surat-surat sampai keluar bahwa film ini tidak memenuhi syarat untuk diputar di bioskop kami kira-kira gitulah. Tidak memenuhi syarat itu kan berarti artinya mereka punya sensor sendiri, internal sensor. Iya dengan kriterianya. Nah waktu itu saya sempat termasuk yang mengingatkan hal itu sehingga kemudian tidak terjadi lagi sampai muncul surat penolakan itu. Karena itu benar-benar melanggar, karena gini lah asumsinya. Ketika film tadi Anda bilang, ketika film sudah lolos sensor itu otomatis dia memenuhi kelayakan untuk ditonton oleh publik. Karena apa? Sensor itu tugasnya, jangan salah sebenarnya kalau mengacu pada undang-undang dan peraturannya, lembaga sensor film itu adalah menentukan kelayakan sebuah film untuk dipertunjukkan kepada publik, menentukan kelayakan. Nah, selain dia ada klasifikasi
misalnya usia ya untuk 21 tahun, untuk 17 tahun, semua umur dan sebagainya. Dia juga ada kategori film bioskop, film televisi, film apa dan sebagainya. Nah, di situ karena dia juga lembaga sensor juga punya tugas menentukan kelayakan sebuah film, mestinya ya lembaga sensor itu juga mengetahui syarat-syarat termasuk teknis tadi, meskipun mungkin tidak detail. Artinya film yang diloloskan untuk bioskop memang karena dia memenuhi syarat juga secara teknis yang menentukan kelayakan, kan gitulah. Logikanya kan seperti itu. Sehingga kalau selama ini sensor tidak melakukan itu, lalu kemudian diambil alih oleh bioskop secara teknis tadi, maka ya tinggal saja dikuatin atau dibenarkan sensornya supaya dia juga paham bahwa ketika orang menyensorkan film bioskop itu, dia mendapatkan materi atau mengetahui materi atau menjamin materinya memang DCP, memang audionya itu dan sebagainya. Kalau untuk televisi ya sesuai standar-standar yang dilakukan di televisi. Jadi dengan kata lain begini, boleh ada internal seleksi yang dilakukan oleh bioskop. Itu lebih menyangkut kepada teknis perangkat yang mereka gunakan, kebutuhan teknis yang mereka butuhkan sebagai quality control, kan? Ya boleh lah untuk teknis dia nggak ada hubungannya untuk quality dengan control. Gitu. Tetapi kan tidak ada hubungannya dengan film ini tapi baik atau tidak baik, tidak ada kaitannya dengan film ini laku atau tidak laku, karena tidak ada yang tahu. Ketika di peraturan menteri itu ada pasal yang menuliskan bahwa bioskop atau di situ istilahnya adalah pelaku film, nah itu ya ketika pelaku film, maka di situ kan disebutkan pelaku usaha pertunjukan film, sebenarnya kan kita sebut bioskop lah supaya gampangnya. Pengusaha bioskop itu punya hak di PP itu ya untuk mempunyai seleksi internal. Mereka sendiri punya tim untuk menentukan bioskop ini layak atau tidak layak film ini layak atau tidak. Itulah kenapa dulu ada sejumlah film yang dianggap tidak layak ditolak dengan alasan yang tentu saja subjektif sesuai kepentingan dia. Ya saya pikir begini, kalau itu secara teknis sih oke aja, tetapi kan kalau dia mematuhi peraturan menteri ini, sebetulnya kan persoalan yang muncul sekarang itu kan, maksud saya peraturan itu sendiri sudah membuka peluang untuk tadi sebuah bioskop menolak film dengan alasan ini tidak bermutu, ini tadi bertentangan dengan undang-undang. Enggak bertentangan, kan ada PP-nya itu, pasal berapa itu bacain? Ada. Kan menentukan boleh istilahnya punya seleksi internal. Jadi menurut saya gini, ada sebagian peraturan yang sudah cukup menaungi tadi tata edar, tetapi juga ada pasal di situ yang masih nyelip, itu bisa, makanya tadi saya pakai istilah pasal semacam pasal karet gitu ya di dalam undang-undang itu, yang bisa tergantung siapa menerjemahkan. Nah, ketika diberi peluang untuk menolak sebuah film, maka itu yang kemudian terjadi kan gitu. Nah, saya khawatir bahwa waktu menyusun peraturan menteri itu sesungguhnya keberpihakan terhadap keadilan itu memang tidak menyemangati gitu loh. Iya. Ya, karena apalagi kalau Anda tadi kan bilang undang-undang ini lahir setelah 10 peraturan tahun. menteri ini lahir setelah 10 tahun setelah undang-undang, setelah undang-undang perfilman diundangkan. Undang-undang perfilman itu diundangkan pada tahun 2009. Ya. Dan di dalam salah satu pasalnya itu selama 9 bulan sejak ini diundangkan itu harus ada peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang menyertainya sebagai turunan lah ya, sebagai peraturan turunannya untuk diterbitkan. Nah, pertanyaannya kenapa peraturan tentang tata edar ini lahir setelah 10 tahun? Bukan berarti tidak ada pembahasan, tidak ada usaha dari tahun 2009 itu untuk melahirkan peraturan tata edar. Tetapi karena memang selalu terganjal, selalu tidak jelas, selalu bahkan waktu itu kalimatnya peraturan semacam itu selalu tinggal ditandatangani oleh menteri, sudah ada di meja menteri, tetapi selalu terhambat karena saya melihat ini ada kepentingan dari oligarki perfilman untuk memang menghambat tata edar yang tidak berpihak kepada mereka. Itu analisis saya ya. Nah, jadi amanat undang-undang tadi
yang tadi 9 bulan sejak diundangkan harus ada peraturan, itu satu-satunya yang paling cepat kalau nggak salah kan PP tentang lembaga sensor tahun sensor nomor arsip 14 sama tenaga kerja. tenaga kerja Sumber baru-baru daya ini manusia, aja. Itu sensor itu karena waktu itu ada masa periode pergantian sensor ya yang mesti segera dilakukan. Nah, dan kemudian akhirnya benar kan sensor keanggotaan sensor menjadi rebutan karena pada saat bersamaan waktu itu gaji sensor naik dari 5 juta menjadi 20 25 gitu, sehingga kayak sekarang ya hasilnya ya. Jadi munculnya PP itu saya kira lebih dilandasi pada lobby-lobby kepentingan bukan untuk kepentingan undang-undang itu sendiri, tetapi untuk kepentingan pragmatis, sehingga peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur tadi tata edar diantaranya, maka itu lama, baru 10 tahun. Nah 10 tahun pun seperti Anda bilang, toh tidak efektif untuk itu. Tidak efektif, karena begini, sekarang ini kan banyak sekali produser baru ya, tanda kutip, yang baru bikin 1, 2, 3 film. Mereka ini semua harap-harap cemas menanti kepastian untuk mendapatkan jadwal tayang. Ya itu yang kemarin kita bicarakan. Sehingga film itu menjadi numpuk ya dengan ketidakpastian. Ya. Sehingga artinya akhirnya bahwa undang-undang dan peraturan menteri itu kan menjadi tidak berfungsi. Iya, sekarang kan muncullah genderang. Muncul genderang ketika orang bersuara seperti Anda kemarin, udah semuanya sekarang buat sesuai peraturan gitu kan, sesuai undang-undang. Maka muncul sekarang irama bahwa undang-undangnya itu udah nggak sesuai, udah nggak berlaku. Maka sekarang yang dilakukan beberapa orang ini adalah bagaimana mendorong revisi undang-undang. Saya kira Anda dengar lah, sekarang kan orang pada sibuk itu revisi undang-undang. Saya selalu bilang, loh, kalau yang fokusnya adalah revisi undang-undang meskipun itu tertunda-tunda terus ya dari DPR apa dan sebagainya, itu akan akan terjadi semacam kekosongan sih enggak, tetapi semacam keraguan-raguan hukum gitulah. Nah, di dalam situasi kekosongan hukum, jadi gini loh Bung Adi, revisi undang-undang itu kan bisa berjalan 3 tahun, 5 tahun, bisa bertahun-tahun, dan sebagainya. Nah itu selalu yang akan mendapat kesempatan untuk menata struktur atau ekosistem dari menguasai lah gitu ya. Itu adalah orang yang bermodal kuat atau pihak yang bermodal kuat gitu loh. Dalam situasi tanpa hukum atau tanpa undang-undang atau undang-undang tidak berlaku, maka yang menang itu adalah kapital. Itu kan hukum, memang hukum modernnya begitu. Sekarang saya mau nanya sama Anda, dengan kejadian, dengan situasi terkini, dengan kondisi saat ini tentang film Indonesia dan data edar film Indonesia, apakah Anda bisa mengatakan bahwa film Indonesia itu maju? Enggak, jadi saya berkali-kali bilang parameter kemajuan itu adalah film sesuai dengan arah penyelenggaraan, arah dan tujuannya. Arah dan tujuannya apa sih film Indonesia itu? Nah, sering saya bilang ada banyak itu di pasal undang-undang untuk pembinaan akhlak mulia, untuk sebagai ketahanan bangsa, sebagai ABCD dan sebagainya kan arahnya kan ke sana. Tapi ujungnya adalah saya ingin mengatakan begini, ujung-ujungnya semua yang kita lakukan ini adalah untuk kesejahteraan bangsa, masyarakat, ya, bangsa dan negara. Nah, kesejahteraan itu kan meliputi lahir batin. Nah, film itu kan karena selain juga industri yang sifatnya komersial, selain maju dari segi dagang industrinya, juga harus maju fungsi-fungsinya sebagai media pencerdasan bangsa, media kebudayaan, media seni, media penyadaran dan sebagainya. Nah, baru dari segi industrinya saja saya melihat, nah kemajuan itu parameternya nyimpang. Misalnya gini loh, cara Anda menyebutkan film Indonesia maju selama ini kan parameternya seakan-akan karena share film nasional itu share-nya itu 60% lebih. Nah, kan? Ya kan, 60% itu kan menyangkut begini. Di undang-undang kan jelas bahwa film Indonesia itu 60%. Ya kan, 60% itu 6 bulan ke depan itu dilaporkan secara berkala kepada ya itu teknisnya lah. Artinya ya, ketika penonton film Indonesia jumlahnya jutaan bahkan mencapai 60% dirasiokan dengan film lain gitu ya, dengan film impor sebutlah begitu, maka itu dianggap maju kan gitu ya. Saya bilang enggak, tanda kemajuan itu bukan karena memenuhi
PDB itu, tetapi bagaimana pemerataan dan keadilan berlangsung kan gitu. Nah sekarang tadi saya sebut oke, penonton berapa juta, 50 juta dalam 1 tahun film Indonesia, yang menikmati berapa judul film dari, makanya dari 140 atau 120 ada 10%. Kan gitu. Ya, sampai 10%. Artinya terjadi pengelompokan, terjadi kesenjangan, terjadi ketimpangan gitu loh. Nah itu bukan tanda kemajuan. Maju itu adalah adil, maju itu adalah sejahtera, dan seminimal mungkin yang terhimpit, yang terrugi itu banyak kan. Ini untuk itu makanya saya sering mengatakan, jadi kalau misalnya di Indonesia ini ada 10 orang Indonesia masuk orang terkaya di dunia dalam versi majalah Forbes, itu tidak bisa disimbolkan bahwa orang Indonesia seluruh kaya, sudah maju, sudah sejahtera, kan nggak bisa begitu. Kalau ada 1-2 orang film main di Hollywood itu tandanya film Indonesia maju, makanya banyak yang nggak bisa begitu. Jadi begini, ada 140 judul film Indonesia tahun 2023, 2024 yang sedang berjalan, kemudian ada 10 yang mungkin mencapai box office, ya kan, yang 90% juga walau alam, artinya itu tidak bisa kemudian dijadikan satu patokan bahwa film Indonesia maju, tumbuh, berkembang luar biasa. Bisa, karena ada yang nyungsep banyak, yang terjun bebas banyak. Bandingkan dengan tahun 70-75an ya, waktu itu jaya-jayanya film Indonesia, 125 judul lah hampir per tahun. Kalau Anda buka lagi waktu itu, tidak ada lebih dari 10 film yang waktu itu istilahnya flop ya, yang jatuh dari 125 itu. Nah sekarang itu kebalikannya. Ya sekarang kebalikannya. Jadi dalam tata industri tidak berkemajuan, selain bahwa semakin tidak adil gitu aja. Tetapi bahwa kalau maju soal jumlah penonton, ya penduduk Indonesia kan dulu juga 135 juta kata Om Rama. Sekarang 350 itu ya itu kan nggak usah asal orang kawin juga tambah penduduk kan gitu ya kan. Nah gitulah kira-kira. Sekarang begini, artinya bahwa sebetulnya kalau memang peraturan menteri itu dijalankan agak lumayan, akan menjadi lumayan, akan ada kepastian yang membuat orang memproduksi film itu lebih bergairah, ya kan? Ya, tapi sekarang kan banyak orang yang sudah memproduksi film kemudian wait and see dan menunggu-nunggu, karena apa? Persoalannya mereka tidak pernah tahu kapan filmnya bisa ditayangkan di bioskop. Tapi masalahnya begini, saya punya teman banyak ya. Saya kenal PH-PH gede, saya juga kenal PH-PH baru. Semuanya mereka punya perasaan yang sama, kegelisahan, kegundahan yang sama. Cuman tidak berani bicara. Karena apa? Saya tanya kenapa? Kalau Anda bicara tentang kebenaran karena situasi dan kenyataan, Anda tidak perlu takut. Dia bilang mereka takut di blacklist. Karena jadi gini loh, persoalannya itu bukan terjadi monopoli, dominasi, ketidakadilan. Persoalannya itu juga praktek-praktek itu telah membangun semacam mental berpolitik, mental berkebudayaan, mental kita semua, sehingga kita terbiasa itu tadi, ketika menyuarakan atau memperjuangkan untuk diri kita sendiri yang benar, selalu ada ketakutan nanti malah di blacklist. Nah ini kan bukan hanya di perfilman. Dalam politik negara kita juga seperti itu. Kalau Anda bersuara, maka Anda akan habis, rezeki Anda akan, kalau berbeda dengan itu, maka banyak juga yang menyarankan, ya lumrah dong kalau Anda pengen dapat jatah bioskop bayar yang banyak, baikin aja pemilik bioskop, pemilik jaringan bioskop kan gitu. Nah ini yang jadi gini Pak, kerusakan ekosistem itu bukan sekedar pada tata kelola apapun ya, kita bicara film sekarang, tetapi juga pada mental kita. Sehingga tadi meskipun terhimpit, tergencet, kita masih memaklumi kelanjutan perbuatan-perbuatan itu karena ada ketakutan, takut digencar. Nah nanti karena dasarnya begitu, kalau si orang ini, produser yang Anda bilang berkeluh kesah karena sekarang merasa dizalimi tadi, ketika dia masuk menjadi bagian yang mudah, yang dominan di sana, yang tadi 10 orang terkaya, dia akan balik menindas yang lain juga. Kan begitu ujungnya. Nah ini yang saya bilang ekosistem atau itu yang itu gitu, yang sekarang mewarnai kita, gitulah kira-kira. Itunya. Jadi
Makanya gini, saya ingin juga mengatakan bahwa sekarang itu ada yang lebih utama dari sekedar peraturan. Ada bukan saya salah. Kembalilah ke undang-undang itu benar atau ke peraturan ya. Peraturannya toh sudah ada untuk memandu supaya tata edar film ini berkeadilan kan gitu. Tetapi saya sendiri meragukan itu karena sekarang undang-undang ini juga sudah mulai terkena imbas dari konstruksi tadi mental yang terbentuk lewat oligarki tadi. Saya agak nggak percaya, makanya tadi ketika akan merevisi undang-undang, saya nggak yakin. Kita punya pengalaman kok waktu undang-undang 2008 itu yang sangat reformis, berubah tahun 2009 ini juga semakin ada peraturan lagi, ada aturan lagi dan sebagainya, dan itu pun ditentang oleh masyarakat film. Ya. Itu kita punya pengalaman itu. Jadi tadi tentang tata edar yang timpang tadi, menurut saya ini sebenarnya lebih pada etika, Pak. Etika itu kalau dibukukan atau dirumuskan menjadi kode etik. Nah dulu kita punya, jadi kode etik itu adalah semacam kesepakatan kita bersama masyarakat film secara demokratis untuk bagaimana menjaga ekosistem ini supaya kondusif, kira-kira kan gitu. Nah itu didasarkan pada kode etik atau etika gitu ya. Nah dulu itu orang-orang film tuh punya semacam kode etik gitu ya, meskipun ada yang tertulis dan tidak tertulis. Misalnya kalau sebuah film di bioskop itu baru boleh ditayangkan di televisi setelah 3 bulan, baru boleh window time. Di window time namanya, baru boleh jadi VCD video 3 bulan. Nah, sekarang kan etik seperti itu nggak ada. Nah, saya ingin mengatakan bahwa masalah tata edar yang timpang ini sebenarnya lebih kita ingin lebih ada etika di sana, lebih ada semacam moral bersama, moral film, moral kebudayaan untuk memperlakukan keadilan. Nah, undang-undang itu maka diterjemahkan justru antara lain untuk menegakkan etika itu. Nah, sekarang ini kan kembali, ya. Ketika kita menyoroti masalah etika yang mengakibatkan semacam pengabaian etika yang mengakibatkan tata edar timpang, lalu kita larikan ke peraturan, ke undang-undang. Sementara kita tahulah politik di Indonesia ini jangankan undang-undang film, undang-undang MK aja bisa ditekak-tekuk, undang-undang di Mahkamah Agung bisa ditekak-tekuk, dan sebagainya. Tetapi jangan salah, semuanya itu pada akhirnya menimbulkan semacam keresahan dan hari ini kita melihat misalnya dalam konteks di luar film, ya kita lihat KPU kayak begitu, KPK kayak begitu. Ini kan juga awalnya karena tadi peraturan undang-undang tidak lagi menjadi instrumen hukum sesuai dengan peran dan fungsi hukum yang sesungguhnya, tetapi sudah menjadi alat dari sebuah kemauan kekuasaan. Kira-kira gitulah. Cebong-cebong ya tuan, kodok di kolam bersama kampret ya tuan, rebutan tai. Akulah heran pemimpin zaman sekarang, sekolah tinggi otaknya untuk korupsi. Andeca